Saya pilih tema ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semakin beriman semakin ragu. Nah, ini sebuah pertanyaan untuk saya dan tentunya kita semua. Um, Semakin beriman semakin ragu dalam konteks saya khususnya di Belgia berjumpa dengan anak-anak muda dalam hal beriman itu sudah menjadi biasa gitu. Tetapi kemudian saya sebetulnya tema ini sama sekali tidak cocok untuk Bapak Ibu kalau saya mau ngomong karena dari soal pengalaman ada yang sudah dibaptis waktu lahir, ada yang kecil, ya waktu dewasa. Intinya perjalanan dalam iman itu sudah sangat-sangat lama. Sehingga saya tidak percaya kalau Bapak Ibu masih ragu dalam beriman. Tetapi pengalaman kecil saya waktu saya di Hong Kong, saya pergi misa di satu biara suster dan saya berjumpa dengan suster yang umurnya waktu itu sekitar 80-an. Dan kami ngobrol sebentar dan salah satu yang membuat saya kaget, shock juga karena dia meragukan imannya. Dan salah satu pertanyaan dari beliau itu, apakah Romo surga itu ada tidak? Nah, ini yang kemudian silakan Bapak Ibu saat ini um, silakan buka mic-nya. Ada beberapa pertanyaan, 10 pertanyaannya yang akan saya berikan saat ini. Silakan Bapak Ibu memilih dengan sukarela, kejujuran dari 10 pertanyaan ini. Silakan tulis di kolom chat ini, misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 10. Nah, sebentar saya akan hitung minta bantuan Bu Lili Wong, itu yang paling banyak itu berapa? Angka berapa? Silakan saya baca yang paling pertama itu adalah apakah Tuhan itu ada? Yang kedua, siapa yang menciptakan Tuhan? Yang ketiga, apakah Yesus itu Tuhan dan satu-satunya keselamatan? Lalu berikutnya, bagaimana mungkin percaya kepada Tuhan yang tidak dilihat? Berikutnya, apa yang terjadi setelah kematian? Apakah surga itu benar ada? Mengapa Allah mengizinkan hal-hal buruk terjadi pada hal yang baik? Apakah hosti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Tuhan? Lalu berikutnya, apakah doa itu mempunyai kekuatan? Yang bagian terakhirnya, silakan Bapak Ibu memilih di situ, ditulis angkanya saat ini, ketik saja dari angka 1 sampai 10. Cukup pilih satunya saja. Oke, ada yang sudah mulai angka 2. Silakan 5, silakan. Ada angka 3, 7. Wah, ini 7, 2 banyak. Saya beri waktu 2-3 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Angka nomor 7. Wah, ini paling banyak nomor 7 kelihatannya. Pilihnya satu orang cuma satu saja. Angka 8. Oke. Oh, kembali ke nomor 7 lagi. Oke, nomor 9. Kembali nomor 7, nomor 1, nomor 8, nomor 7. Wah, ini Pak Lumba Putu ini senyum-senyum dia. Gimana Pak? Ini pilihnya nomor berapa ini sebentar ini? Nomor 7 kelihatannya paling banyak ya. Baik ya, 1 menit lagi silakan Bapak Ibu. Oke, dari ya nomor 7 kembali lagi.
Oke, nomor 7 dengan nomor ya satu. Oh, nomor 5. Apa yang terjadi setelah kematian? Oke, baik. Untuk sementara dari 110 orang ini, ya belum terhitung anak-anak di dalamnya. Ya, seperti Yesus buat mujizat 5.000 orang. Nah, di sini oke. Wow, nomor 2 ada beberapa orang. Gimana Bu Lili sudah menghitung semuanya? Yang nomor 7 kira-kira 20 orang mau. Nomor 7 20 orang. Oke. Nomor yang urutan kedua. Urutan kedua, berapa ini? 5. Oh, nomor 5. Apa yang terjadi setelah kematian? Oke, baik. Kita kembali, Bapak Ibu semua yang terkasih. Terima kasih. Jadi ini ngobrol dan kita sharing iman dan juga pengajaran sedikitnya. Silakan kalau Bapak Ibu mau minum kopi, mau minum teh, atau mau cemilan, silakan. Menurut hitungan dari Bu Lili, ada sekitar 20 yang nomor 7 fokus kepada mengapa Allah mengizinkan hal-hal buruk terjadi pada orang baik. Dan ini memang sangat-sangat kelihatan banyak terjadi dalam kehidupan kita. Coba kita lihat ke slide berikutnya, apa yang menjadi fokus saya untuk kita semua, khususnya pada hari ini. Persoalan sekarang muncul, ada kesan dalam diri orang Kristen, Katolik khususnya, tabu untuk membicarakan hal-hal yang ragu dalam perjalanan iman. Ini persoalannya. Lalu kemudian kita renungkan bahwa banyak orang beriman itu pada akhirnya kecewa. Kecewanya ini dalam banyak hal sekali. Karena hal keraguan itu tidak muncul. Padahal untuk konteks misalnya di Eropa, kalau orang ragu, maka langkah pertama itu adalah bertanya. Maka kita lihat pada perjalanan selanjutnya, slide berikutnya, kita merenungkan bagaimana perjalanan itu sendiri, orang akan menjadi tertutup untuk sesuatu yang berhubungan dengan iman. Apalagi orang katakan yang berhubungan dengan kepercayaan, agama itu lebih ke hal pribadi. Sehingga titik akhir kalau tidak ada keterbukaan, maka ada kekecewaan ini. Maka kita akan melihat pada slide berikutnya, Bapak Ibu semua yang terkasih, eh, yang terjadi itu memungkinkan kita bahwa hal-hal yang paling mendasar dulu adalah iman. Ini yang kita langkah awalnya. Beberapa istilah yang saya untuk mengingatkan Bapak Ibu semua bahwa keraguan itu sebetulnya itu ketidakpastian atau mempertanyakan. Nah, konteks di diri kita masing-masing ada ketidakpastian, tetapi juga sulit untuk kita bertanya. Lalu yang kedua itu adalah ketidakpercayaan. Artinya penyangkalan akan kebenaran. Seorang memilih misalnya agama apa yang dia anut. Kalau dia menyangkal agama yang dia anut, maka itu namanya ketidakpercayaan. Lalu orang akan menjadi skeptis. Maka ada aliran namanya itu skeptisme, mempertanyakan segala sesuatu sebagai hal yang prinsipil untuk membenarkan. Itu komitmen yang sudah ada sebelumnya terhadap ketidakpercayaan. Nah, ada sedikit nuansa positif bahwa orang skeptis itu bukan hal yang negatif seharusnya. Tetapi kemudian dia akan mempertanyakan apa yang absah dalam sebuah kepercayaan. Karena itu memang kategori mereka adalah orang-orang yang perlu dibantu supaya kembali kepada jalan apa yang menjadi kebenaran yang dianut dalam sebuah agama. Kita akan lihat dalam slide berikutnya adalah konteks bagaimana iman dan agama. Saya percaya mungkin pernah Bapak Ibu dengar ya, Yesus ya, agama tidak. Oke, Jesus yes, Church no, atau religion no. Nah, ini praktek ini
lebih banyak terjadi di Eropa. Saya kira Bu Vivi yang dari di Belanda itu sudah mengalami anak-anak muda itu bertanya, ya udah, saya tidak usah ke gereja, tapi saya percaya Kristus sebagai penyelamat. Tetapi kalau kita renungkan, sebetulnya ini seperti mata uang yang tidak bisa dilepas pisahkan, iman dengan agama itu sendiri. Tanpa agama, itu iman itu bisa memudar karena agama itu adalah lebih kepada ekspresi dari iman. Ungkapan misalnya dalam gereja Katolik kita punya liturgi dan kemudian kebersamaan. Dan tentunya komunitas itu, komunio itu membantu kita untuk memahami apa yang dikatakan bahwa experience God, artinya mengalami Allah itu berbeda dengan saya tahu tentang Allah. Saya tahu tentang Allah, misalnya saya belajar kitab suci, ajaran gereja, siapa itu Yesus, itu yang saya peroleh waktu sekolah minggu dulu atau waktu saya ikut pengajaran-pengajaran. Tetapi kemudian yang lebih mendalam itu adalah itu pengalaman akan Allah, knowing God dalam situasi misalnya ada keraguan, ada sebuah upaya untuk mengalami Allah. Nah, dalam slide berikutnya kita akan melihat bagaimana pengalaman akan Allah ini dalam konteks iman. Ibrani bab 11 ayat 1 itu dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu bedanya. Walaupun kita tidak bisa melihat, tetapi kita percaya, nah itu namanya iman. Maka Efesus bab 2 ayat 8 itu sangat jelas. Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Maka memang iman dalam pembaptisan kita itu menjadi pintu. Pintu di mana kita masuk mengalami Yesus sebagai keselamatan itu. Maka pada slide berikutnya kita akan merenungkan bagaimana iman dalam konteks pengalaman pribadi dari Santo Petrus. Murid yang dipilih dari pelayan ikan menjadi penjala manusia. Nah, ada sebuah dialog yang sangat menarik menurut saya dalam Injil Matius bab 16 ayat 6. Simon Petrus sebagai murid yang ya sangat emosional, kadang-kadang dia suka sekali yang menjadi nomor pertama dalam arti melindungi, mengupayakan, tetapi memang kadang-kadang dia juga jatuh. Seperti yang dia katakan tadi bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia sangat cepat sekali untuk mengakui siapa Yesus. Tetapi kemudian dia bagian yang tengah itu sungguh jelas menurut saya. Karena bersama-sama bagaimana Petrus, Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati. Nah, ini sebuah ungkapan iman dikatakan awal tadi bahwa dia ada mengatakan Yesus adalah Mesias, tapi pada saat tertentu upayanya itu memang kelihatan oleh Yesus. Dia mau mati, dia mau masuk penjara untuk Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Nah, secepat itukah Petrus mengalami Tuhan yang Mesias, dia akui, bahkan dia mau masuk penjara, dia mau mati, tetapi kemudian dia menyangkal Yesus 3 kali. Nah, bagian yang paling menarik menurut saya, itu ungkapan apa yang terjadi pada Petrus. Walaupun Yesus tahu dia mengalami situasi itu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ini sangat menarik menurut saya Bapak Ibu karena Petrus yang begitu cepat sekali mengaku Yesus sebagai Mesias, tetapi Yesus tahu bahwa dia akan menyangkal, tetapi menariknya bahwa Yesus masih memberi kepercayaan kepada dia untuk menjadi pendiri dalam hal ini untuk batu karang, gereja itu awal dan kemudian sampai saat ini. Nah, kepercayaan diberikan oleh Tuhan Yesus itu memungkinkan dia bahwa memang sebagai manusia,
dia mengalami situasi antara jatuh dan bangun. Maka pada slide berikutnya, kita akan mengalami sebuah pengalaman bagaimana Tuhan itu ada sebuah lingkaran dalam perjalanan iman setiap pribadi yang mengikuti dia. Dalam Matius bab 7 ayat 24 sampai 25, saya minta satu orang untuk baca dulu ini. Silakan, siapa saja. Feel free. Saya bacakan, Romo, Silakan. dari Injil Matius bab 7 ayat 24 sampai dengan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Baik, Demikianlah terima Injil kasih. Tuhan. Ini sebuah lingkaran perjalanan iman. Iman itu muncul dari pendengaran, ya. Dan kemudian ya Tuhan meminta kita untuk melakukan. Maka berbahagialah yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan. Maka perjalanan iman itu sekurang-kurangnya dalam lingkaran bahwa kita akan dengar sabda Tuhan itu. Kita akan praktekkan sabda Tuhan itu. Dan kita akan meminta lagi supaya kita mendengar sekali lagi. Maka kemudian kita akan praktek walaupun dalam jatuh bangun. Nah, ini sangat menarik bahwa liturgi dalam gereja Katolik itu, khususnya kitab suci, 1 tahun itu sebetulnya sudah dibacakan. Bacaan pertama, bacaan kedua, Mazmur, dan kemudian bacaan Injil. Jadi 1 tahun sekurang-kurangnya kita sudah membaca keseluruhan Alkitab. Memang tujuannya bahwa pendengaran itu kita masuk, tetapi kemudian kita berupaya untuk melakukan, tetapi perjalanan untuk melakukan itu sangat tidak mudah karena keraguan, kecemasan, dan hal-hal lain. Maka pada slide berikutnya, kita akan coba merenung secara lebih mendalam lagi bagaimana perjalanan iman itu sendiri yang memungkinkan kita secara keseluruhan bahwa memang ada yang namanya keraguan. Pada bagian yang kedua ini dari iman tadi, sekarang keraguan. Di Amerika itu ada 65%. Jadi 26 itu masih bergelut dengan pertanyaan, itu menurut laporan, tentang bagaimana orang merasakan keraguan tentang imannya. Di Eropa, di sini ya survei mengatakan tahun 2018 bahwa misalnya di Inggris, di Jerman, di Belanda, 30 sampai 50% itu orang Kristen itu mengalami keraguan dalam hal beriman dengan sekurang-kurangnya 10 pertanyaan yang saya berikan tadi, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang direfleksikan di luar itu, dan konteks Asia memang lebih kecil, 20 sampai 40% saja. Nah, mengapa hal ini muncul? Amerika 65%, karena mereka sangat terbuka untuk membicarakan hal yang menjadi keraguan, termasuk juga dalam hal beriman. Ya, orang Eropa, ya walaupun angkanya 30 sampai 50, itu mau menunjukkan juga bahwa memang orang akan bertanya dan kemudian sharing bahwa keraguan itu menjadi hal biasa dalam hal beriman. Asia ini yang menjadi yang saya katakan awal tadi, sedikitnya kita agak tabu untuk membicarakan. Ya, nggak usah bicarakanlah, kita beriman cukup saja. Padahal dalam hati kita meragukan apa yang kita percaya. Nah, memang ini menantang kita. Nah, ini si permenungan ini memungkinkan kita untuk melihat secara lebih mendalam pada slide berikutnya bagaimana keraguan itu sangat kuat dalam diri setiap pribadi yang mengikuti Kristus. Nah, ada dua cara pandang tentang keraguan ini. Yang pertama itu keraguan sebagai sikap positif seharusnya. Ini kaum sekuler ya seperti di Eropa, di Amerika, atau skeptis yang ya tidak begitu percaya tetapi mempertanyakan. Lalu yang kedua, lebih kepada keraguan dipandang sebagai hal yang negatif. Ini bisa terjadi pada siapa saja, bisa jadi ya mayoritas pada diri kita, dan ya orang-orang akan tinggalkan iman, misalnya murtad,
tidak percaya lagi karena memang berangkat dari keraguan iman itu sendiri. Maka untuk percaya dengan pasti, seorang harus mulai dengan meragukan. Menurut saya ini yang perlu kita renungkan bahwa memang kita langsung tujuannya untuk percaya. Tapi kalau berada pada keraguan, itu bukan sesuatu yang negatif menurut saya. Karena itu pada slide berikutnya, ya kita seperti berada dalam mobil itu melihat ke depan ya ini. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Memang iman mengatakan bahwa kita sungguh-sungguh percaya. Itu benar sekali. Maka permenungan yang lebih mendalam dalam konteks kitab suci itu adalah contoh dari Santo Thomas, ya, sang peragu dalam tanda petik ya. Karena memang ya Yesus sudah menampakkan diri setelah kebangkitannya, tapi karena dia tidak berkumpul dengan murid-muridnya dan dia sekali mau masukkan itu jarinya ke dalam bekas paku itu, dan kemudian pada perjumpaan berikut penampakan Yesus dengan murid-muridnya, dan itu sungguh terjadi ya, dan Thomas mengakui bahwa ya Tuhanku dan Allahku, itu sebuah pengakuan. Dan kadang-kadang dalam permenungan saya dan kita semua, kita terlanjur untuk mengatakan, wah si Thomas ini adalah orang yang ragu. Menurut saya jangan dulu. Karena Thomas itu membawa sebuah pengalaman batiniah menurut saya. Karena dia sangat mengagung-agungkan bahwa Yesus itu tidak mungkin mati di kayu salib. Itu tidak mungkin. Dia adalah Allah. Dia harus sungguh-sungguh mulia. Tetapi kenyataannya berbeda. Yesus itu mati di kayu salib, gitu. Nah, kekecewaan ini menghantar dia masuk ke kedalaman batinnya. Ya, menurut saya, kalau kita mengalami situasi seperti ini, meragukan, dan kemudian kita mempertanyakan, ya Thomas hilang dari komunitas dalam arti tertentu, kita juga bisa hilang dari komunitas. Jangan langsung kita judge mereka yang hilang dari komunitas sebagai orang yang ragu. Karena saat seperti itulah yang namanya saat discernment itu menjadi kuat. Discernment itu artinya saat dia sungguh-sungguh merenungkan apa yang dia percaya itu. Thomas keluar dalam situasi seperti ini, dan kemudian pada 7 hari berikutnya, dia melihat bahwa Yesus sungguh bangkit. Makanya dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Nah ini sebuah proses, ya orang yang mengalami situasi pergumulan, dan kemudian dimurnikan. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, kita lihat pada slide berikutnya, perjalanan dari Thomas ini, dan juga perjalanan dari para rasul yang lain dalam kitab suci, pada kisah khususnya Petrus dengan teman-teman, ya Yesus berjalan di atas air, ya pada malam hari mereka sudah bekerja, dan tiba-tiba Yesus muncul berjalan di atas air, gitu. Saya minta kalau boleh supaya kisahnya diingatkan lagi. Bisa satu orang untuk membacakan. Silakan, feel free untuk membacakannya. Saya bacakan, Romo. Silakan, Bacaan dari silakan. Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Baik, terima kasih. Lagi-lagi Petrus. Ya, dia berupaya supaya dia bisa berjalan di atas air, tapi kemudian dia jatuh. Ya, dari situlah dia meminta, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus katakan dengan jelas sekali bahwa ya orang yang kurang beriman. Nah, eh, kita renungkan Petrus dengan situasi seperti ini menghantar kita bahwa Thomas dia meragukan dan juga Petrus berupaya, tetapi kemudian dia jatuh. Tetapi kemudian tentunya Tuhan tolong. Ini perjalanan iman saya dan kita semua. Bahwa saat-saat tertentu, wah kita begitu kuat sekali untuk mengatakan saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi pada saat tertentu, keraguan itu muncul dan kita jatuh. Dan memang pada akhirnya Petrus pengalaman Tuhan menolong dia. Pada slide berikutnya, bagaimana keraguan ini bisa sangat-sangat kuat dalam perjalanan hidup siapa saja. Eh, Kuatnya ini memungkinkan kita untuk melihat ada beberapa tiga kategori keraguan itu. Keraguan yang pertama itu yang paling kuat, itu ada di dalam kepala kita. Namanya itu keraguan intelektual. Ya memang kalau orang membawa hati dan kemudian masuk ke kepala itu agak susah dan ya memang butuh perjuangan untuk sungguh-sungguh mengalami. Kecenderungan manusia itu adalah kecenderungan segala sesuatu dimasukkan ke dalam kepalanya sehingga memang tidak mudah untuk sungguh percaya. Nah, masuk dalam kepala artinya begitu banyak ekspektasi dia. Seperti pengalaman dari Thomas tadi. Wah, Yesus tidak harus itu dihukum atau kemudian disalibkan. Tapi kenyataannya dia tidak mengalami bagaimana Yesus harus mengalami situasi seperti ini ya supaya Allah dimuliakan. Ini yang paling pertama tadi bahwa keraguan intelektual. Coba kita lihat keraguan yang kedua itu pada slide berikutnya itu lebih kepada ya, keraguan masuk kepada situasi dari intelektual lalu masuk kepada orang-orang yang merasa bahwa hidup ini sangat emosional. Pengalaman ya tidak adil, tidak fair, lalu sakit hati yang tidak terobati, lalu bisa jadi kecewa karena guru, entah itu ya pastor, hierarki, suster atau siapa saja, ya lain dikata, lain yang dibuat, ya, atau juga kesaksian orang-orang yang percaya tapi tidak sejalan dengan apa yang dia imani dan juga bisa ya kecenderungan menjadi cynics, artinya negatif terhadap gereja dan segala sesuatu, apalagi ada pengalaman sakit hati di dalam gereja. Jadi keraguan dari intelektual tadi lebih masuk kepada keraguan emosional. Karena itu baik apapun yang dilakukan oleh gereja atau orang-orang yang percaya, bagi dia atau bagi mereka itu tidak akan mampu untuk mengatasi bahwa pengalaman emosional ini sangat kuat. Ya, selalu negatif thinking dalam dirinya. Baik, yang berikutnya itu adalah keraguan pada konteks ini yang sangat-sangat luar biasa. Itu artinya sangat rebellion, artinya sudah sangat melawan Tuhan. Ya, maka dalam kitab suci ya dosa bisa diampuni ya kecuali dosa melawan Roh Kudus, dan dalam konteks ini bisa terjadi pada siapa saja bahwa melawan Tuhan, sudah meragukan Tuhan, lalu tidak bisa mengubah hatinya, tertutup kepada Tuhan. Nah, ini keraguan pada tingkat ketiga yang butuh perjuangan untuk bisa kembali. Lalu pada slide berikutnya kita akan melihat, saya maju cepat sedikit supaya kita bisa ada sesi sharing atau pertanyaan dari Bapak Ibu bagaimana
tingkat keraguan ini pada akhirnya bagi kita yang percaya itu kesimpulan terakhir adalah bagaimana kita memilih iman di atas keraguan. Ini sangat penting karena pada akhirnya memang pergumulan, setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda dan itu memang butuh proses untuk kembali dari percaya, tidak percaya, dan kembali lagi ke percaya lagi. Memang ya kita harus mengakui bahwa iman adalah apa yang Anda atau kita gunakan ketika kita tidak memiliki bukti. Itulah iman. Yang sesuatu sangat misteri dalam perjalanan hidup. Tidak bisa mungkin dijelaskan secara lebih detail, tetapi ya kita percaya bahwa iman itu adalah kekuatan dalam diri setiap orang. Ya, berikutnya di slide berikutnya bagaimana kita memilih iman ini di atas semua keraguan, khususnya dalam kitab Yesaya itu bab 1 ayat 18. Berperkara tetapi kemudian ada pengalaman bahwa kembali lagi kepada sebuah pengalaman iman. Jadi bagi saya dan kita semua, hal yang perlu kita lakukan bahwa jangan melihat keraguan ini sebagai sesuatu yang buruk dalam hidup, tetapi kemudian kita coba merangkulnya atau memeluknya sebagai bagian dari perjalanan iman. Karena Santo Anselmus itu sangat jelas sekali bahwa itu iman menghantar kita kepada pengertian. Pengertian itulah yang membuat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian Santo Agustinus berkata, itu saya percaya agar saya mengerti. Saya percaya memungkinkan kita untuk mengerti segala sesuatu. Jadi ini yang paling pertama. Yang kedua pada slide berikutnya, coba kita akan merenungkan uh, komunitas itu menjadi sebuah tempat di mana kita berjumpa. Berjumpa artinya menuturkan apa yang menjadi pengalaman hidup, sehingga keraguan itu bisa terjadi. Tetapi kemudian komunitas itu dalam doa seperti yang kita lakukan saat ini, atau juga kegiatan-kegiatan lain, itu membantu kita untuk mengalami secara lebih mendalam bagaimana kita yang terluka itu bisa diobati dalam sebuah komunitas. Maka persekutuan ini itu adalah sebuah jendela untuk melihat keluar bahwa saya tidak sendirian. Dalam bidang psikologi itu ada sekurang-kurangnya beberapa jendela. Saya bisa melihat, tetapi kemudian orang lain tidak bisa melihat. Yang kedua, saya tidak bisa melihat, orang lain bisa melihat. Lalu yang ketiga, saya tidak bisa melihat, orang lain tidak bisa melihat, dan Tuhan itu membuka dengan caranya sendiri agar saya bisa melihat. Nah, ini yang memungkinkan kita bahwa tadi kita katakan, ya, saya percaya kepada Yesus, tetapi tidak kepada agama atau tidak ke gereja. Tetapi sekarang itu terbalik dia. Saya percaya kepada Yesus dan saya percaya kepada gereja di dalam persekutuannya. Yang terakhir silahkan. Slide berikutnya, dari komunio ini menghantar kita kepada apa yang dikatakan itu servire et amare. Artinya untuk melayani, untuk percaya dan kemudian masuk kepada pelayanan. Maka iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Maka pelayanan inilah yang memungkinkan kita mengalami secara lebih mendalam lagi bahwa memang keraguan ada. Komunitas membantu kita dan kemudian dalam pelayanan kita sungguh-sungguh merasakan. Mungkin hal yang kita gapnya atau yang sesuatu yang bisa ditinggalkan adalah bagian yang ketiga. Bagian yang pertama tadi kita percaya, oh sangat-sangat jelas. Bagian kedua kita ke gereja, keren sekali. Tetapi bagian yang ketiga, yang ketika kita selesai misa, imam katakan itu misa sudah selesai. Pulanglah dalam damai Kristus. Kita berpikir bahwa itu adalah akhir, tetapi itu sebetulnya perutusan kita untuk melayani. Maka keraguan itu memang membuat kita takut, tetapi keyakinan itu membubung tinggi segala sesuatu. Oke, pada bagian yang terakhir ini satu lagi ini pengalaman dari Ibu Teresa dari Kalkuta. Saya percaya mungkin kita sebagian kita itu pernah mengalami apa yang dialami oleh Ibu Teresa. Dia melakukan karya untuk orang-orang ya sakit di India dan pada titik tertentu dia mengalami apa yang disebut dengan keraguan. Dia katakan itu dark night of the soul. Artinya bahwa
ada sebuah kegelapan dalam batinnya. Dan ya dia hampir putus asa. Tetapi kemudian saat seperti itu, begitu banyak orang-orang sakit di India datang ke biara. Nah, pada saat itu keraguannya itu terjawab bahwa orang-orang sakit itu membuka mata imannya secara lebih mendalam untuk terus melayani Tuhan. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, bagi saya dan kita semua pada kesimpulan slide terakhir ini, sorry, terakhir lagi, itu memungkinkan kita untuk melihat bahwa memang benar perjalanan keraguan itu tidak perlu ditolak, tetapi kemudian diterima dan masuk dalam situasi iman, masuk dalam situasi komunitas gereja, persekutuan doa seperti ini, dan kemudian masuk kepada komunitas percaya, pelayanan. Maka saya ragu, maka kemudian saya percaya. Orang yang tidak pernah ragu, itu mungkin imannya juga bagi saya ya, bagi kita semua dipertanyakan. Karena itu ya Santo Agustinus berkata, iman adalah mempercayai apa yang tidak Anda lihat. Imbalan dari iman adalah melihat apa yang Anda percaya. Baik, itu saja sharing dari saya. Silakan kalau Bapak Ibu mau bertanya, ya saya ambil sedikit waktunya, silakan.